Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iwan Suryawan, Kabid Pertanahan dan Penataan Ruang Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Pada hari ini, pagi hari ini kami melakukan konsultasi publik dalam rangka persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan tol Pekanbaru Rengat 1, di mana pada hari ini kita melaksanakan konsultasi publik yang terakhir, dan insya Allah kita akan setelah ini akan menerbitkan SK penetapan lokasi oleh Bapak Gubernur Riau. Dan saya pada hari ini didampingi oleh Pak Jimmy Sianipar selaku PPK Tol Pekanbaru Rengat 2. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jimmy Sianipar, mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini proyek strategis nasional pengadaan tanah jalan tol Jambi Rengat 3 dan Pekanbaru Rengat 2 saat ini sedang akan dilakukan konsultasi publik final di Kecamatan Lirik ini dalam rangka penerbitan penetapan lokasi tol Pekanbaru Rengat. Mudah-mudahan acara sukses dan penlok bisa segera diterbitkan sehingga tahapan selanjutnya pengadaan tanah bisa segera terlaksana. Demikian, terima kasih. Namun karena jabatan maka beberapa mengatakan kegiatan mengalami di bapak-bapak ibu warga Pekanbaru Rengat melintasi jalan tol. Dalam menghadiri acara konsultasi publik ini terkait jalan tol Pekanbaru Rengat ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, di mana untuk Provinsi Riau ini ada beberapa proyek strategis nasional, terutama terkait jalan tol yang saat ini ada yang sudah jalan atau sudah diresmikan dan akan segera, seperti ke arah Sumatera Utara yaitu Pekanbaru Dumai sudah jalan, kemudian ke arah Sumbar yaitu Pekanbaru Bangkinang Pangkalan sudah dalam tahap penilaian harga, kemudian Pekanbaru Rengat Jambi Rengat Pekanbaru yang saat ini dalam persiapan untuk penerbitan lokasi oleh Bapak Gubernur Riau. Tentunya dengan adanya proyek strategis nasional dari pemerintah berharap percepatan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang tidak baik karena adanya COVID. Jadi untuk Pekanbaru Rengat ini panjangnya itu dimulai dari Rengat Barat sampai dengan nanti berakhir di Umbei Pekanbaru, itu kurang lebih 200 km. Jadi mungkin kalau nantinya kalau sudah jadi diharapkan ada percepatan mobilisasi darat, mungkin bisa dari Mumbai ke sini bisa 3-4 jam, dan finansial terhadap daerah-daerah yang melalui. Untuk di Kecamatan Lirik ini ada 6 desa yang dilalui dengan panjang kurang lebih 27 km. Nantinya untuk uang ganti kerugian itu dari oleh Kementerian Instansi yang membutuhkan tanah, itu dana dari APBN yaitu
tersalurkan pembayaran langsung melalui lembaga manajemen aset negara, Kementerian Keuangan, kepada pihak-pihak berhak berdasarkan penilaian harga wajar dari kantor jasa pegawai publik yang ditunjuk pemerintah yang mendapatkan lisensi dari BPN dan Kementerian Keuangan. Jarak patok saat ini mungkin ada patok kuning di lapangan, itu jarak antara patok kiri dan kanan itu minimal 60 cm, 60 meter itu kan bentuk tanah. Dan nantinya setelah tahap penerbitan lokasi akan dilanjutkan oleh tahap pelaksanaan oleh kantor pertanahan yang nantinya akan dilakukan pengukuran dan inventarisasi oleh satgas yang dibentuk, yaitu BPN dan satgas dari kabupaten. Kemudian nanti kepada pihak yang berhak ganti kerugian akan diberikan secara langsung melalui bank. Jadi nilai yang sudah disepakati dalam musyawarah kesepakatan harga itu adalah nilai final, nantinya itulah yang akan disalurkan melalui perbankan, tidak ada potongan. Jadi sampai dengan penyerahan nilai itu tidak ada potongan bank untuk pajak, untuk administrasi, kemudian tidak ada pajak jual beli bintang suara itu. Kalau bisa mudah-mudahan di Kecamatan Lirik ini bisa sepakat untuk dapat segera dilakukan penerbitan pengadaan sesuai rencana pemerintah di tahun 2024. Tol Trans Sumatera yang merupakan urat nadi di Pulau Sumatera ini bisa tersambung dari Lampung sampai dengan Aceh atau sampai dengan Riau. Mungkin dari kami itu atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami berikan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami silakan untuk 3 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya cukup singkat. Bapak Hadir beserta staf, kemudian yang kami hormati pimpinan dari BPN, kemudian dari Bank BNI yang hadir. Ada 6 desa yang dilewati nantinya. Sayangnya Bapak tidak menggambarkan petanya. Jadi kalau Bapak gambarkan petanya ini kami cepat mengerti Pak. Ya, mungkin dari Seko Tigo, bagian Balam, Rendang Seko, Sidumlio, kemudian Lamangsan 5, termasuk Pasir Ringgit nanti kan Kerengat Barat Pak. Nah itu. Nah ini yang jalannya dilewati untuk jalan tol nantinya. Tadi sudah banyak juga Bapak menjelaskan. Umpamanya kebun yang adanya 3 hektar barangkali, karena yang dipakai itu 60 meter, tentu ada sisanya Pak. Sisanya itu nanti kan bisa dipakai, kemudian mungkin barangkali ada sisa yang tidak bisa dipakai. Tentu sertifikat ini Bapak pegang nanti ya Pak. Apakah orang BPN nanti sisa yang kami pakai itu bisa nggak orang BPN untuk menyiapkan suratnya kembali Pak? Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Kuda Rindu. Yang saya ingin tanyakan Pak ini, kalau tidak salah dengan data yang sudah didata, di situ kan ada masjid kami, mungkin bakalan kena, gitu kan, kena patok yang jelas. Jadi di sini kami Pak, karena yang rumah ibadah ini ke etnis ganti ruginya seperti apa, gitu kan? Karena kami masyarakat wajib mengetahui yang telah diberikan kepada saya warga desa Pasir Ringgit. Nama
Kalau singkatnya AZ Bistami lah. Baiklah Pak, saya tidak akan mengucapkan mukadimah karena tadi tidak ada apa-apa. Saya akan mempertanyakan satu. Kali-kali Bapak Iwan menyatakan masalah rekening. Jadi rekening itu Pak, apabila nama di surat tanahnya si B, bisa tak memakai rekening nama orang lain atau nama anaknya atau nama apa, boleh apa enggak? Atau khusus memang mesti yang nama di surat tanahnya membuat rekening baru gitulah. Satu. Kadang-kadang lama, kadang-kadang mohon maaf lah Pak, kadang pemerintah ada sertifikat sebagainya. Hari ini ngurus dia tanah Bapak Ibu kan, tiba-tiba ada SK pindah. Ini yang kecelakaannya Pak, banyak terjadi. Nah, berkas di dia nanti bertolak-tolak ya. Kemarin kan sudah saya kasihkan. Nah, Bapak kalau ada Bapak tanda terima Bapak untuk pegangan Pak ya, Bapak seluruhnya. Saya hanya mengingatkan ya Pak ya. Mustawa ya, masjid kena apa? Ini sama pertanyaan yang di semalam. Jadi nanti pengurus masjidnya berurusan dengan nanti tim P2T. Kemudian nanti kalau masjidnya kena, nanti akan dibangunkan masjid baru dan apakah yayasan atau sebagainya. Pengurus itu nanti mencari lokasinya, dirundingkan dulu seorang, kemudian dan sebagainya. Nggak sepakat masyarakat di mana nanti diapakan, di baru yang lama dirobohkan. Kan gitu Pak ya. Jangan pusing-pusing pula Pak Mustawa atau masyarakat situ kan macam mana lah gini-gini kan. Nah, jadi kemudian nanti masalah nanti spek dan sebagainya kan ada nanti secara teknis. Nanti Bapak berhubungan dengan kontraktor dengan Pak Jimmy, Pak Bustami Pak ya. Jadi begini Bapak tidak perlu membuka rekening dan sebagainya, tetapi pada saat nanti Bapak setuju di sini kembali akan dibuka rekening baru atas nama di dalam surat itu Pak. Jangan atas nama orang lain Pak ya. Nah, misalnya ada atau yang ada di surat itu. Misalnya Pak Bustami punya surat, nanti Pak Bustami langsung membuka rekening. Jadi pegawai bank di sini saya contohkan Pak ya. Nah, di sini langsung Bapak ke sini, tidak ke bank. Tidak tahu ini kemana tuh ya, buka kantor orang kan yang datang sini. Menambahkan aja Pak, terkait peta trase nantinya memang akan kita pelaksanaan Pak. Setelah diukur oleh BPN itu akan diumumkan di desa dan juga di kantor camat. Nantinya itu akan terlihat trase yang melalui desa Pasir ini beserta bidang-bidang tanahnya. Jadi setelah dilakukan pengukuran oleh BPN itu nanti akan diumumkan di kantor balai desa ini. Kemudian kalau untuk kebun tidak terkena semuanya, itu memang nanti suratnya kalau memang dia SAM akan dilakukan pemecahan. Jadi nanti pemecahan tidak sempurna, jadi hanya dihasil aja. Itu biayanya itu dibebankan kepada instansi yang membutuhkan tanah. Jadi nanti Bapak Ibu setelah itu nanti biasanya di proses BPN, Bapak Ibu nanti tinggal ambil sertifikatnya kalau sudah selesai dilakukan pemecahan melalui hasil itu ke kantor BPN yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol Tanggap Pekanbaru. Jadi pada siang ini Dinas PUPR Provinsi Riau mengadakan kegiatan konsultasi publik tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk pembangunan jalan tol Tanggap Pekanbaru. Pertama saya sampaikan salam maaf dari Bapak Camat karena beliau
Jadi konsultasi publik ini sangat penting dan memang harus dilakukan, merupakan tahapan yang diamanahkan oleh undang-undang. Ya. Jadi tidak langsung ke pembayaran ganti untung. Nanti di sini akan dijelaskan oleh Dinas PUPR dan dari PPK Desa Rendang Suku. Dia tanya jawab. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa cukup demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormatinya kepada yang hadir, kita mulai acara ini menunggu undangan dari tim. Harus sebentar gitu. Jadi hal itu memang tadi juga ada yang menyampaikan, saya bilang, oh kalau itu memang kan tidak tahu dia silsilah kita macam mana. Kemudian setelah itu Bapak punya sertifikat, Bapak punya SKGR, tak ada masalah. Bisa masalah itu berapa? Itu dihitungnya. Tanah dia akan menerima nilai ganti kerugian tanahnya. Kalau nanti Bapak tanya silakan ya. Tapi kalau yang saya tak bisa jawab, jangan pas saya. Pak, berapa nilai ganti tanah sembarang? Nanti besok kita pelaksanaan baru ngaku semua kan. Kami saya nggak juga, saya udah beli Pak. Kok Bapak tuh diam aja? Kita buka sesi tanya jawab. Untuk pertama kami minta tanyaan dari 3 orang. Ya langsung ya. Nama saya Sri Mutarto Pak, dari Desa Lembang-Sari 5. Yang saya tanyakan, kan rumah saya itu tadinya hanya sebagian Pak. Dan perkiraan pertama waktu sebelum pasang patok memang separuh rumah kena. Setelah pasangan patok ini, itu sudut pagar tembok rumah saya itu yang kena Pak. Tapi masih dalam pekarangan saya Pak. Yang saya tanyakan lagi pertama, surat sertifikat itu atas nama adik saya. Sekarang tidak ada di sini, dia di Palembang. Memang sudah milik punya saya, tapi atas nama adik saya Pak. Nah, sudah itu penggantian tadi. Nggak ada Pak, kita serah sama adik aja, udah serahkan tanda terima uang gitu aja gitu Pak. Iya. Tapi mereka udah ini juga udahlah sama-sama saudara itu aja udahlah. Itu sertifikat langsung diserahkan kepada saya gitu Pak. Nanti Pak, apakah harus tetap kepada adik saya tadi atau bisa ke nama saya? Mungkin lebih kurang 10 atau 15 meter dari patok ini tadi. Seandainya kena ke rumah saya. Seandainya saya kenakan tuh bagaimana? Bisakah pihak di BPN melaksanakan itu atau memang sebagian ini saja diambil? Saya mewakili 3 rumah yang jarak dari patok bawah itu sekitar 30 meter, 40 meter, dan 50 meter. Rumah yang 3 itu kena atau tidak? Saya sekarang itu ada jalan desa yang nantinya diganti apa jalan desa itu? Dan itu yang Bapak bilang tadi kan kalau separuh rumah diganti rugi semua kan? Yang rumah anak saya itu cuma sedikit kena sudut rumah sama terasnya. Nah, gimana itu Pak? Desa Sidumulyo. Yang saya tanyakan gini Pak, setiap petugas yang datang ke rumah ataupun yang tidak kita inginkan itu bisa pakai apa tuh Pak? Pakai pengena atau apa kan supaya kita jangan tidak ribut. Jadi untuk mencegah daripada itu, tolong dari Bapak petugas dari jalan tol itu memakai atribut yang lengkap yang bisa percaya. Pak Taufik, terima kasih Pak yang mengingatkan kembali Pak ya. Jadi nanti, tapi insya Allah biasanya akan membawa tenaga pendamping dari desa ya. Ada tenaga pendampingnya Pak nanti di pelaksanaan itu, dan Pak Kandes, Pak Camat
Dan tenaga pendamping di desa itu berapa desa itu Pak ya? 2 atau 3 ya biasanya ada pendampingnya? Satu ya. Nah, nanti tergantung dari pelaksanaannya. Nanti ada Pak pendampingnya, Pak Kades, Pak Camat masuk di dalam tim pelaksanaan pengadaan tanah. Terima kasih Pak masukannya, karena bagaimanapun nanti tiba-tiba orang ngaku Pak rupanya lapor, nanti mengenai kasihan juga kita ya. Kemudian Pak Ane Surimun Takto ya. Ya. Sertifikat atas nama adik itu yang saya sampaikan tadi Pak. Kalau untuk Bapak mungkin tak ada masalah. Tapi kalau untuk pemerintah masalah Pak. Karena tidak, yang Bapak lakukan itu lisan. Jadi kita beradministrasi. Nah, jadi kalau memang tidak bisa diurus suratnya, adik Bapak itu masih ada ya, masih hidup ya. Masih hidup ya yang punya sertifikat. Kalau memang tidak terkejar misalnya ngurus balik nama itu, nanti iya, sertifikat. Dia kan di luar daerah, Bapak. Ah iya, di luar daerahnya di luar provinsi atau? Iya. Kwitansi aja Pak. Kwitansi untuk bahwa itu namanya balik di bawah tanah. Tapi kalau ini mohon maaf ya, kadang-kadang saya kalau untuk jalan tol ini Pak, nggak perlu kita nyusahkan orang. Jadi kita kasih trik yang untuk bagaimana kita gampang-gampang. Masalah saya sudah gagah nih Pak ya. Banyak keperluan lain saya Pak. Karena tidak 1 juta 2 juta Pak. Nah jadi kalau untuk jalan tol ini mempermudahkan Pak. Jadi dengan kita ada kwitansi aja, nanti akan dikasih namanya sporadik Pak. Surat pertanggungjawaban mutlak menyatakan bahwa saya sudah beli dengan adik itu. Nanti disaksikan, diketahui oleh biasanya yang pejabat berwenang, misalnya Pak Kades atau siapa datang di pelaksanaan, nanti Bapak tanyalah seluas-luasnya. Karena di pelaksanaan itu nanti bisa terjawab karena langsung diukur kan Pak, langsung diukur dan diukur. Nah, jadi untuk Bapak tadi usahakan itu Pak. Kemudian sebagian yang kena ya, karena ada pergeseran. Nanti ini Pak, Bapak simpan lagi pertanyaannya. Kalau nanti tanyakan nanti soalnya langsung ke Pak Nazarudin ya. Ya Pak Nazarudin, mau 3 rumah itu juga sama nih kayaknya, kena atau tidaknya. Jika kalau tadi Pak kita memastikan kena tidaknya nanti setelah diukur. Kalau terjadi kena, dia akan kena fungsi rumahnya, terasnya kena, sebagai ruang tamu kena, itu biasanya diganti. Seandainya itu dia hanya kena itu hanya di situ, berarti bangunannya aja diganti, tanah di sini tidak diganti, karena di luar dari misal ini. Nah, bangunannya ini batas sekarang, bangunnya pas di sini. Nah ini terasnya kena. Jadi sebatas teras ini yang tanahnya diganti. Kalau bangunan seluruhnya di sini diganti, tapi tanah yang di sini tidak diganti karena di luar daripada yang batas kanan. Oke ya. Kita kesempatan satu ya Pak ya, lalu habis ini selesai.